Selamat pagi. Pagi Mbak Yuni. Pagi Mbak. Pagi Mbak. Selamat Pagi pagi. Bu. Pagi Mbak Yuni. Bentar satu-satu ngomong. Banyak wajah lama loh. Ya kali ini ada banyak kakak-kakaknya yang masih belum bosan belajar dan pengen belajar lagi gitu di sini. Oke, selamat datang buat semuanya. Perkenalkan, saya suka lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Yuni, Nyoman Wahyuni tapi biasa dipanggil Yuni. Saya selaku lead teacher untuk Yin Yoga World. Selamat datang di Titi 1. Saya lihat di daftar nama yang dikasih Pak Made, sepertinya teman-teman peserta Titi 1 kali ini semuanya belum pernah ikut Titi kami sebelumnya. Ya, oke, benar berarti. Dan di sini ada beberapa, seperti tadi saya bilang, ada beberapa teman-teman yang sebenarnya sudah selesai, sudah mengikuti Titi 1 dan beberapa juga sudah menyelesaikan 200 jam. Tapi kami memang selalu membuka kesempatan bagi mereka yang ingin belajar karena sayang gitu pada saat masih ada kuota gitu di Titi, kalau tidak digunakan gitu lebih baik dipakai oleh kakak-kakaknya untuk belajar lagi. Karena kita akan ada 5 hari bersama-sama, jadi meskipun kita cuman ketemunya lewat layar, kita sedikit perkenalan ya. Nanti saya akan spotlight satu-satu supaya bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Kalau kecil gini kan samar-samar gitu ya, nanti kalau ketemu juga bingung ini apa enggak gitu. Sedikit perkenalan dari saya, mungkin beberapa teman-teman yang ikut Titi sekarang melihat saya sekarang lebih dikenal memang dengan Yin Yoga, karena memang bisa dibilang 9 tahun terakhir saya memang lebih banyak membawakan Yin Yoga, meskipun dalam praktik mengajarnya pun masih mengkombinasikan biasanya. Saya mulai mengajar itu 2006 kalau nggak salah. Kapan itu 2006? Oke, sekitar 16 tahun yang lalu. Seperti mungkin teman-teman di sini juga mengawali latihan yoga dari diri sendiri dulu. Jadi waktu itu saya juga bisa dibilang dari kecil itu sering mengalami sakit kepala sebenarnya, dan secara fisik pun sering sakit karena ya imun mungkin agak sedikit lemah gitu. Pada waktu saya kuliah gitu ketemu dengan teman yang memang sudah mendalami yoga waktu itu, dan dia berbaik hati gitu mengajarkan pose-pose yoga asanas waktu itu di zaman saya kuliah dulu sekitar 25 tahun yang lalu. Dan di situ mulai berkenalan dengan yoga, meditasi, dan akhirnya berlanjut gitu pada saat mulai merasa bahwa dunia corporate bekerja di corporate itu sudah tidak sesuai gitu. Akhirnya memutuskan untuk pindah haluan mengajar yoga, dan akhirnya sampai di sekarang pun masih tetap betah di sini mengajar yoga. Mungkin saya butuh sedikit background dari teman-teman mengenai latar belakang yoganya. Jadi bukan untuk melihat siapa yang sudah paling jago, paling lama, tetapi karena ini adalah teacher training, saya butuh background teman-teman pada saat nanti saya membawakan materinya supaya saya bisa membawakan dengan kedalaman yang bisa suitable untuk semuanya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan nama dan kemudian bisa praktisnya sudah berapa lama, ataupun kalau saat ini mengajar, dan style yang memang selama ini didalami, style yang mana. Jadi nanti biar kita bisa sama-sama mendalami materi yin yoganya dengan enak. Untuk Titi 1 kali ini saya dibantu oleh kakak mentor kakak mentor Fangni. Oke, sebelum perkenalan teman-teman, saya perkenalkan dulu kakak mentornya ya. Silakan Fangni. Halo teman-teman semua.
banyak wajah-wajah yang sudah kenal, ada beberapa yang belum kenal. Untuk yang belum kenal, salam kenal, selamat datang di Yoga World. Nanti untuk 5 hari ke depan kita akan belajar bersama-sama yang pastinya akan sangat-sangat menyenangkan. Seperti yang teman-teman lihat di sini kan banyak sekali kakak-kakaknya yang remedi. Itu kan menandakan bahwa belajar di Yoga World itu kan enak banget. Sampai mau mengulang. Biasanya kalau misalnya orang sekolah kan aduh pengen buru-buru lulus udah malas sekolah, tapi ternyata belajar di Yoga World itu sangat menyenangkan. Buktinya ini di sini banyak sekali kakak-kakak yang ikut remedi kan. Selama 5 hari ke depan nanti saya akan membantu Bu Yuni untuk berlangsungnya teachers training ini. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan teknis maupun berkaitan dengan materi, silahkan hubungi saya, bisa melalui WhatsApp juga. Nanti saya akan membantu untuk menjawab sebisa saya. Oke, makasih. Selamat mengikuti teachers training sampai 5 hari ke depan. Saya jamin pasti akan sangat menyenangkan. Oke. Terima kasih Fangni. Ya, karena saya biasanya nggak ada di grup, jadi Fangni akan ada di grup. Kalau teman-teman butuh menanyakan sesuatu bisa ke Fangni ataupun nanti Fangni teruskan ke saya ya. Mulai dari siapa dulu ya? Oke, Mbak Dani. Panggilannya siapakah? Iya. Saya dari Mbak Yudi. Salam kenal teman-teman semua. Saya dari Depok, ya. Kemudian kalau ditanya pengalaman, saya nggak punya pengalaman. Saya benar-benar ikut yoga tuh baru ya, secepik. Tapi karena saya merasakan kok saya butuh badan yang lebih sehat, dan saya coba cari-cari mana sih yang kira-kira bisa pas gitu ya. Dan saya lihat kalau ini yoga ini kan banyak teori tentang tubuh gitu ya. Dan saya pikir kalau saya belajar yoga ya harus sekalian yang teachernya nih, karena pasti materinya kenapa sih harus begini, karena alasannya adalah ini. Jadi saya mau nekat diambil. Sempat saya tanya sama Kak Madi kan, kalau saya nggak punya pengalaman gimana, tapi Kak Madi support, nggak apa-apa, boleh silahkan baca dulu. Jadi begitu, jadi nanti mohon maaf Mbak Yuni, Kak Fangi, kalau misalnya saya ternyata agak lelet gitu ya. Saya mau berusaha. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dani. Jadi kenapa saya juga perlu tahu, karena memang kebetulan gitu di Yoga World memang banyak peserta TT yang bukan pengajar, dan kadang pun setelah selesai TT pun memang tidak ingin mengajar, kadang hanya sharing untuk teman dan saudara karena memang lebih ingin belajar lebih jauh tentang yoga itu sendiri. Dan buat saya itu tidak masalah gitu, karena dengan teacher training seperti Mbak Dani bilang tadi kan kita akan mendapatkan ilmunya dengan lebih detail yang mana mungkin di kelas biasa kan biasanya nggak banyak biasanya disebutkan. Jadi nanti pada saat saya ngomongnya sudah terlalu melantur, jadi kalau teman-teman yang misalnya gitu nggak memahami tuh Mbak Yuni ngomong apa sih gitu, nanti ditanya ya. Jadi saya butuh tahu teman-teman bisa memahami apa yang saya katakan atau tidak gitu, biar nggak percuma gitu 5 hari saya ngoceh tapi itu selesai titik kita nggak ngerti itu maksudnya apa gitu. Jadi karena di sini kan semua level praktisnya juga berbeda, stylenya juga berbeda gitu, dan nggak apa-apa kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Oke. Kiki kah panggilannya? Iya. Oke, silakan Kiki. Halo semua, perkenalkan saya Kiki. Saya sekarang domisilinya di Bali. Awalnya saya latihan yoga sendiri, itu stylenya vinyasa. Startnya di mungkin pertengahan 2019. Terus awal kenal yoga, nah mulai dari 2020 akhir kalau nggak salah. Dan terus saya langsung jatuh cinta karena saya bisa merasakan langsung di badan saya, kayak semuanya kayak badan jadi rileks. Dan juga nggak tahu kenapa pertama kali saya yoga saya nangis. Dan saya juga
saya nggak tahu, saya tanya kan sama Mbak Dedi, Mbak ini saya nangis kenapa ya gitu. Oh mungkin memang ada pose-pose tertentu yang bisa nge-trigger emosi itu keluar. Nah dari situ saya penasaran. Dan saya lumayan cukup rajin, pokoknya 1 minggu harus ada yin yoga gitu. Padahal saya praktis sehari-harinya mungkin style vinyasa atau ashtanga, cuman kayaknya yin itu buat saya kayak kayak balancing gitu, dan sangat terasa banget di tubuh saya dan terutama emotionally juga gitu. Makanya saya tertarik. Kadang orang nanya kayak kenapa nggak ngambilnya teacher training, kenapa harus yang yin gitu, karena saya ngerasa spesial aja gitu yin ini. Dan awalnya mau ikutan di tahun lalu, di akhir tahun lalu, cuman masih ragu-ragu, tapi pas di awal tahun ini kayaknya harus deh gitu untuk kayak untuk diriku aja dulu gitu loh. Entah nanti kalau misalnya memang nanti saya bisa sharing untuk teman-teman atau keluarga ataupun orang yang lain, ya saya bismillah aja gitu. Itu aja sih share-nya. Terima kasih Kiki. Oke, berikutnya Cidona, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Dona, saya tinggalnya di Klaten, Jawa Tengah ya, tapi saya lebih banyak wirawirinya ke Jogja. Jujur saya awal kenal Mbak Yuni itu dulu ikut spesial kelas waktu itu Mbak Yoga Corner ya yang mengadakan. Saya sangat tidak tertarik. Itu sering terjadi kok Cidona. Ya, badan saya sakit, maksudnya menahan pose yang demikian lama, saya main sekali ya, sehingga habis ini apa nih? Aduh kaki udah kesemutan, mau bilang kesemutan takut, kalau nggak bilang kok saya tersiksa. Terus saya menyatakan diri bahwa saya anti dengan yin. Sampai kemudian sudah dari sejak tahun lalu itu Mbak Evi bilang ke saya, kamu harus ambil yin, dia bilang gitu. Saya bilang sepertinya belum saatnya, saya bilang gitu. Saya masih tertantang untuk yang hatha ya, maksud saya masih ingin untuk yang lebih energize gitu ya. Saya sudah TTC 200 jam dari Yoga Mix. Saya sudah mengajar sejak 2017 awal, sekitar itu ya. Kemudian saya senang belajar, Mbak Evi tahu sekali saya senang belajar. Sampai kemudian saya mulai belajar meditasi itu, entah kenapa ya, semesta itu mempertemukan saya dengan orang-orang atau murid-murid yang cenderung memiliki kebutuhan yang khusus. Misalnya difabel. Murid saya ada yang difabel, itu 9 orang. Dan saya harus kreatif bagaimana hatha ini bisa untuk mereka. Saya hanya mengurangi intensitasnya, saya hanya menyesuaikan tubuh dia supaya tidak menyakiti dan sebagainya. Tapi kemudian kok dipertemukan lagi dengan yang sepuh-sepuh gitu loh. Wah, ini coba pancen kudu belajar ini ya kayaknya. Sampai kemudian saya ketemu lagi dengan Mbak Evi, terus gimana ada modul 1 nih. Sepertinya sudah saatnya saya ngambil. Jadi kemudian saya sendiri membutuhkan ketika ada bagian tubuh saya yang mulai tidak nyaman ya. Kalau berkaitan dari meditasi ada maaf nih mungkin teman-teman belum ya, mungkin Mbak Yuni sudah paham ya, ketika ada satu sisi luka batin lama yang menyakiti tubuh kita ternyata, dan saya belum bisa merilis itu sampai sekarang. Nah, jadi saya terus semakin membutuhkan yin. Jadi yang dulunya anti, sekarang mencari judulnya. Ya semoga memberikan manfaat. Saya ingin belajar, memberikan manfaat untuk diri saya sendiri dan bisa saya bagikan nanti untuk ke murid-murid saya yang memang membutuhkan atau dengan teman-teman yang lain bisa sharing. Gitu Mbak Yuni. Oke, terima kasih. Terima kasih. Banyak kok yang lebih benci lagi sama yin di awalnya. Dan itu hal yang buat saya pribadi itu ada hal yang alami gitu pada saat
kita mungkin merasa belum membutuhkan, atau justru terkadang apa yang paling kita butuhkan itu adalah hal yang paling kita tolak, itu hal yang biasa gitu. Dan buat saya kita tidak perlu menjudge diri kita seperti apa gitu, itu adalah proses. Dan seperti Cik Dona juga bilang tadi, pada saat kita sudah mulai semakin banyak mengajar, di sana memang butuh lebih banyak ilmu dari manapun gitu, karena kan itu semua akan kalau kita bicara yoga seperti saya bilang, mau style apapun, yang penting itu bisa digunakan untuk membantu orang lain gitu kan. Dan semakin banyak ilmu yang kita pelajari, biasanya itu akan semakin kaya pemahaman kita akan sebuah kondisi tertentu begitu. Terima kasih. Siapa yang belum? Wilda? Oke, silahkan. Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal, saya Wilda. Saya dari Medan, Mbak. Medan. Sebenarnya bukan asli Medan sih, ada suami dinas di sini, tapi hampir 10 tahun dari sini. Basic saya sebenarnya yoga biasa, Mbak. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 200 jam di Purinawa Yoga. Awalnya sama sih dengan Mbak Dona. Dulu waktu ikut kelas-kelas yang masih jadi murid, nggak suka banget yang namanya yoga, karena saya lebih suka yang menantang, yang lebih bergerak cepat gitu kan. Tapi lama-lama kesini ya itu ketemu dengan member-member ya, maksudnya teman-teman yang yoga yang usianya itu lebih tua dari yoga gitu kan. Dan mereka juga nggak mungkin udah ajarkan yang berat-berat, dan mereka juga minta, mungkin ada juga pengetahuan mereka tentang yoga. Dari sana saya mulai berpikir mungkin saya juga butuh untuk belajar lebih dalam yoga. Kebetulan juga kenal sama Mbak Dede, terus pernah lihat live-nya Mbak ini di IG-nya Teacher Dira. Ya, di situ saya jatuh cinta untuk kok kayaknya saya tertarik untuk belajar yoga. Itu sih akhirnya ya tanya-tanya Mbak Dede, ya udah ikut aja Mbak, gabung sama yang lain gitu, yoga. Ya alhamdulillah sekarang saya ikut. Siap. Terima kasih. Santi, panggilannya Santi kah? Selamat pagi, kedengeran suara saya? Kedengeran. Kenalin, nama aku Santi, tinggalnya di Batam. Di Batam, oke. Bukan asli Batam, tapi ya memang udah terdampar di Batam cukup lama, dari 2006, udah 16 tahun ya. Nggak pindah-pindah. Aslinya sih dari Jakarta, cuman karena suami dapat tugas kerja di Batam, akhirnya di Batam. Nah sekarang malah dia udah nggak di Batam lagi kerjanya. Iya, jadi terdampar lah bener gitu. Ya, sudah betah ya. Jadi biasanya katanya gitu, kalau udah tinggal di Batam terus keluar lagi pengen balik lagi katanya. Tapi iya sih sepertinya ya nggak malas pindah. Gitu. Jadi aku udah ngambil 200 jam. Jadi ini dulu deh, kenalin yoga ini awalnya dari Martasya. Martasya yoga. Ya, terus gitu ketemu Cipangni gitu. Nah, awalnya rajin ngikut, ya lama-lama sampai anak-anakku juga ikut gitu kan, kelasnya Cipangni di Martin hari Jumat sore gitu ya. Awal-awal bisa ikut, lama-lama aduh susah waktunya kesininya gitu. Nah, jadi aku tuh jebolannya Martasya Academy gitu. Ya udah ngambil 200 jam untuk Insight Flow dan Stira Yoga. Nah awal-awal juga pertama dapat bukan fokusin di Cipangni, jadi awalnya dapat dulu dari Tasya gitu. Tasya kan kadang suka ngajar Stira Yoganya digabung dengan Yin gitu. Jadi, tapi memang tidak selama kalau Cipangni nahan pose. Jadi awal-awal pikir juga, aduh ini bener-bener kata Cikona sama kata Mbak Wilda gitu ya, posenya lama banget, tahan. Aku tuh paling memang nggak bisa, kayaknya bukan tipe orang yang bisa lama-lama menahan pose gitu. Jadi mungkin disitulah kali ya harus melatih lebih untuk kesabaran gitu. Makanya mau coba lama-lama ngikut, akhirnya kayaknya butuh gitu badannya, tapi memang bukan untuk di-sharing dulu, kayaknya lebih untuk ke diri sendiri dulu untuk saat ini. Nah kalau misalnya memang bisa di-mix, karena kan aku ngajarnya saat ini Insight Flow, lebih ke yang energik dan dinamis. Stiranya ya sesekali deh gitu, jadi
kebanting sama si insight flow gitu. Insight flow ada juga yang tipe-tipe yang lebih lambat flow-nya, cuman lebih banyak yang beat-nya lebih agak energize gitu. Jadi mungkin badannya butuh juga balance biar seimbang, nggak terlalu bergerak moving yang cepat gitu. Udah ngomong sih sama Pak Made kemarin, saya ini orangnya petakilan gitu, pecicilan kita kayak ikut-ikut gini. Tahu nggak Jiwang nih ngeliat kayaknya kalau aku ikut kan, aduh nggak bisa diem. Susah mau stand still begitu tuh. Jujur, aku bukan tipe orang yang doyan meditasi yang bener-bener diem gitu, nggak bisa gitu. Jadi mungkin harus lebih lebih menggali gitu ya untuk bisa lebih menahan di satu titik agar bisa lebih fokus, mungkin gitu kayaknya sih ya. Ya mohon bimbingannya Mbak Yuni dan teman-teman semua, kita belajar bareng ya. Makasih. Ya, terima kasih. Buat saya pribadi gitu kan, semua hidup itu kan setiap fase itu membutuhkan keseimbangan, dan dari muda sampai kita tua itu setengah muda lah ya gitu. Itu membutuhkan sebuah keseimbangan, dan mungkin juga teman-teman yang melihat yin juga, karena kan yin itu bisa dibilang posenya kan ditahannya lama gitu. Itu bagi sebagian orang memang sangat challenging, dan pada saat kita diam mungkin kita bisa nanti sama-sama belajar kenapa sih kok saya merasa diam itu challenging banget gitu kan, padahal cuma disuruh diam doang gitu kan ya. Nanti kita perlu nanti belajar melihat di sini selama 5 hari ke depan. Tentu mungkin di sini kakak-kakaknya yang mengulang ikut belajar ini sudah bisa memberikan sedikit feedback gitu, bahwa ternyata dulu kayaknya belajar 5 hari itu sudah, di awal pertama kali ikut itu kayaknya sudah cukup dari 5 hari gitu, ternyata setelah berhari-hari pun masih kurang, jadi pengen ngulang lagi gitu kan. Dan di sini mungkin itu harapan saya adalah kita bisa memahami, setidaknya di awal dulu kita bisa memahami sebuah konsep kelas yin yoga itu seperti apa, karena kadang kan kita hanya melihat lapisan luarnya gitu. Jadi supaya ilmu itu bisa kita kupas dengan lebih baik, dan nanti pada suatu saat kalau kita ingin sharing, setidaknya kita bisa memberikan latihan yang bermanfaat dan aman gitu bagi mereka yang ada di kelas kita. Dan di sini teman-teman yang mengulang, jadi kita suka bercanda menyebutnya remedi sebenarnya, tetapi ini bukan remedi karena mereka sudah lulus, tapi kita suka bercanda karena mereka nggak mau lulus. Masih tetap ada di sini. Jadi kayaknya nggak lengkap kalau teman-teman nggak memperkenalkan diri gitu, yang mengulang juga, supaya kita juga nanti teman-teman yang baru pertama kali ikut, siapa tahu gitu ternyata tetangga ternyata gitu, jadi bisa diajak saling ngobrol gitu kan. Oke, saya mulai dulu dari Sendri. Masih belum bosan, baru kita selesai waktu bulan lalu ya Sendri ya. Kalau ikut Titi sama Mbak Yuni kayaknya nggak akan kenal kata bosan deh. Terima kasih. Iya, perkenalkan dulu, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Mbak Yuni, Cipangi. Nama saya Sendri, saya dari Bintaro. Iya, puji syukur sudah berhasil menyelesaikan 200 jam, tapi entah kenapa ya selalu aja kayaknya nggak pernah bosen gitu. Dari awal ikut Titi yang pertama ini masih blank sama sekali, dasar, tapi ini berguna banget ya Mbak Yuni. Jadi benar-benar dasar kita memahami apa itu yin yoga, dan terutama ada anatomi tubuh juga gitu. Jadi yang memang cukup intens ya teorinya gitu, tapi sangat bermanfaat. Terus nggak berasa sih, selalu saya nggak pernah ngerasa 5 hari itu lama gitu ya, karena Mbak Yuni selalu bisa memberikan, terutama buat saya ya yang waktu itu awam, kita bisa dengan mudah gitu mengikutinya tanpa kesulitan ya gitu jadinya. Dan terus banyak filosofi yang Mbak Yuni sampaikan setiap kali mengajar, dan banyak banget bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu sih Mbak Yuni. Jadi teman-teman benar nggak akan ada rasa bosan untuk belajar sama Mbak Yuni. Terima kasih ya Mbak Yuni. Terima kasih Sendri.
Nataya, apa kabar? Lama tidak ketemu. Halo, selamat pagi Mbak Yuni, Pagi. dan Farfani, Pak Made kayaknya kedengeran suaranya. Pagi. Teman-teman semuanya, salam kenal semuanya. Saya Nataya dari Depok. Jadi ada geng Depok nih. Setahu saya ada Mbak Dani, nanti ada Mbak Shanti juga dari Depok ya. Ya teman-teman, memang kita kalau misalnya mau merekomendasikan kelas Yin Yoga World ini harus dikasih disclaimer ke yang mau kita rekomendasikan. Disclaimernya hati-hati kecanduan gitu ya, karena nanti akan minta terus dan terus lagi. Oke, saya bersyukur banget karena diberi kesempatan untuk mengikuti Remedi, karena rasanya menjadi sebuah kebutuhan untuk kembali men-setting zero lagi Mbak Yuni, gitu ya, supaya mudah gitu untuk menerima ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya sudah pernah ada yang didengar, tetapi pasti dengan waktu yang berbeda, memaknainya juga akan berbeda. Mungkin ada yang kemarin sudah didengar tapi kok belum nyantol gitu. Mudah-mudahan nanti akan ada yang lebih tertanam sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin apa yang nanti akan diterima terutama itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pada saat ini. Begitu. Untuk teman-teman yang mengikuti TT1, selamat menikmati proses kecanduannya ya. Seperti ya teman-teman lain yang kemudian mengikuti lagi. Terima kasih banyak Mbak Yuni. Terima kasih Nataya. Sama-sama. Oke, Damer, apa kabar Damer? Bukan peserta baru dah, Mel. Katanya Pak Made peserta baru ini. Nggak apa-apa deh Pak Made. Makasih ya Pak Made untuk kesempatannya boleh Remedi saat ini. Selamat pagi Mbak Yuni, Cifani, apa kabar semuanya teman-teman. Sebenarnya udah pengen Remedi yang waktu bulan Mei kemarin tuh yang titik 4, tapi kebetulan kami sekeluarga terpapar waktu itu, jadi nggak fit, jadi ya udah terus langsung plan, wah ini yang berikutnya titik 1 pokoknya kudu ikut aja gitu. Jadi langsung kemarin bilang ke Pak Made masih boleh nggak? Boleh gitu. Jadi sekali lagi makasih buat kesempatannya. Sama kayak yang lain, belajar sama Mbak Yuni, belajar sama kakak-kakak mentor di Yin Yoga World itu nggak pernah bosan, yang ada kangen terus. Setiap ada kesempatan apapun kayaknya pengen diikutin, ada special class diikutin, ada workshop diikutin. Terus sekarang Remedi TT-nya pengen ikut dan udah plan mau ikut-ikut lagi sampai makanya nggak ada lagi itu, karena ya memang nggak pernah ada kata bosen, kangen terus even kadang-kadang videonya aja suka aku ulang-ulang, bukunya bolak-balik sampai udah lecek banget bukunya, bolak-balik terus dilihat terus, kayaknya tiap ketemu satu pose nih gitu. Terus kayaknya kemarin Mbak Yuni pernah ngomong tentang ini deh, pose ini, buka lagi deh bukunya, buka lagi catatannya gitu. Jadi aku pikir ya nggak ada salahnya juga buat Remedi ngulang lagi ikut modul satunya. Apalagi aku pertama kali ke Mbak Yuni ikut modul 4 yang bener-bener ngambang banget, nggak ngerti apa-apa, mikirnya sanggup nggak ya ngikutin yang berikutnya, tapi terus nggak tahu kenapa plannya cuma satu modul, ikut modul berikutnya sampai selesai akhirnya kemarin bulan Maret 4 modul. Dan ya puji syukur aku udah ada kesempatan beberapa kali untuk sharing, ada juga yang udah reguler, dan saat sharing itulah kayaknya ada aja yang baru lagi yang harus aku pelajarin, ketemu bermacam-macam karakter, ada yang pertama kali yoga, pertama kali yin, tapi dia bisa langsung masuk ke dalam posenya, dia bisa diam, tapi ada juga yang baru 1 menit udah kelihatan gelisah gini gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu dengan kita sharing, banyak yang bisa kita pelajarin, mempelajari karakter orang, gimana ngadepinnya kalau baru 1,5 menit dia udah gelisah, apa nih yang mesti aku lakuin. Tapi kalau misalnya 3 menit, dia kok kayaknya enak, anteng gitu. Jadi ya terus yang happy-nya lagi setelah sharing, suka ada testimoni yang bilang, Mer aku biasanya nggak bisa tidur, tapi ini jam 8 udah ngantuk banget, bisa terabas sampai pagi gitu. Itu membuat jadi semangat, jadi happy, jadi pengen sharing gitu.
dan kalau memang kita ketemu sesuatu yang bikin kita bahagia tuh kayaknya jalan itu ada aja terus tanpa mesti kita paksain gitu. Jadi ya benar-benar buat teman-teman yang ikut TT di Yoga World nggak akan nyesel deh. Yang ada juga bener tadi kecanduan, pengen terus, kangen terus. Kadang-kadang dengar suara Cifangnik, kalau ikutlah Cifangnik, dengar suaranya Mbak Yuni, kadang-kadang di Instastory dengar suara Mama Deh itu kayak udah happy banget gitu. Biasanya lagi lesu, loyo, dengar suaranya, wah jadi semangat lagi nih gitu. Jadi sekali lagi, pokoknya aku makasih banget buat Mbak Yuni, Cifangnik, Mama Deh, sama teman-teman di Yoga World membuat aku sampai di titik ini menemukan satu kebahagiaan kalau setiap ketemu Mbak Yuni juga setiap sharing sama yang lain. Terima kasih Dawen. Ditunggu di Bali lagi ya. Ditunggu saat di Bali katanya Pak Made. Ya pengen banget lain ya Pak Made. Oke, Kadek. Apa kabar, Dek? Gimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, sehat. Kamu sehat, Dek? Sehat. Kenapa nih kok pengen ikut remedi nih baru tamat 200? Ini ya udah ketagihan lagi pengen belajar sama ini. Ini bareng sama teman-temannya ada Kakak Sendri. Oke, kita sinyalnya Kadek jelek putus-putus, Dek. Ya, nggak apa-apa kok. Dah. Ya. Oke, Kadek ada di Bali, jadi ke teman-teman ke Bali mungkin bisa ketemu-ketemuan sama Kadek. Sinyalnya lagi agak kurang bagus. Oke, saya pindahkan ke Mbak Yoli. Nah, saya lama nggak ketemu di Jogja kan ya? Ketemu di Jogja. Iya, Selamat iya. pagi. Selamat Mbak pagi. Yuni, teman-teman sekalian. Saya ikut remedi karena Mbak Evi yoga corner yang bilangin. Saya ikut remedi karena saya ikut Mbak Yuni itu waktu Mbak Yuni ngadain di Jogja. Masih dalam bentuk workshop kah waktu itu? Ya, jadi kayaknya cuma 20 jam gitu ya Mbak Yuni. Itu tahun 2017. Jadi waktu saya masih aktif bekerja, sekarang saya sudah pensiun. Jadi waktunya lebih banyak. Nah, memang setelah pensiun kan saya ambil 200 jam di Yoga Mix. Itu juga sarannya Mbak Evi, udah belajar lagi karena saya bilang saya pengen untuk diri saya sendiri karena saya merasa dengan yoga saya bisa menjadi lebih tenang, lebih sehat, lebih nyaman. Dan ya seiring usia saya sudah 55 tahun. Ya yin yoga itu saya merasakan saya suka karena ya semakin tua kan nggak terlalu yang strong lagi deh, lebih gentle. Dan memang seperti kalau misalkan saya sedang mengalami sakit fisik, lelah atau apa gitu kan, dengan kemudian melakukan yin yang ilmu yang Mbak Yuni sharing 5 tahun yang lalu masih bermanfaat. Dan mungkin tidak seperti teman-teman yang remedi yang baru ikutan anget-angetan. Kalau saya udah 5 tahun jadi bener-bener kayak fresh dari nol lagi Mbak Yuni. Belajar lagi bener-bener dah. Iya. Semoga bermanfaat karena saya juga mulai sharing ke teman-teman yang emak-emak juga. Nah, Mbak Yuni pasti tahu kalau emak-emak itu kan beda dengan kalau misalkan sharing ke yang muda-muda. Jadi rasanya memang sangat perlu banget ilmu yin yang saya rasakan sendiri, saya dapat manfaatnya supaya saya sharing juga bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman. Begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Made juga memberi kesempatan saya untuk remedi. Murid yang sudah lama sekali mulai datang lagi. Terima kasih. Terima kasih bersama teman-teman juga dengan Cifangni ya, supaya saya bisa dibantu belajar dan dibimbing dengan baik. Terima kasih. Ada Kakak Santi. Selamat pagi Mbak Yuni. Selamat pagi. Masih belum bosan nongol di layar? Tiba-tiba kangen banget sama Mbak Yuni.
sama Cifangi juga. Kayaknya kalau sebulan nggak ikut TT, kayaknya kok ada yang kurang gitu loh Mbak Yuni. Kata teman-teman yang lain, jangan kaget kalau tiba-tiba ketagihan modul 1, modul 2, sampai tiba-tiba nggak kerasa modul 7, terus ikut remedi lagi, udah niat nih Mbak Yuni sampai modul 4 remedial. Semoga Mbak Yuni nggak bosan. Semangat Santi. Semangat. Mbak Yuni. Terima kasih. Santi sudah selesai 500 jam gitu, jadi masih belum bosan nongol di layar Zoom. Jadi kemarin bilang sama Pak Made mau ikut ngulang lagi katanya. Thank you. Vita, apa kabar? Apa kabar Mbak Yuni? Baik, sehat kah? Semua puji Tuhan sehat Mbak. Syukurlah. Soalnya yang dulu ketemunya setahun yang lalu waktu COVID ya Mbak ya. Bener. Pagi teman-teman. Terima kasih Mbak Yuni, Pak Made dan Inster keluarga yang sudah kasih kesempatan saya untuk remedi. Salam kenal untuk teman-teman semua. Saya Vita dari Banjarbaru, tapi aslinya Klaten. Jadi salam kenal Cik Dona. Kan ketemu tetangga kan loh. Kalau yang saya rasakan sih, kalau remedi saya memang baru. Jadi kalau di Banjarbaru, Banjarmasin memang kami terbatas dengan kelas Yin gitu kan. Jadi memang susah sekali kalau nggak ikutan online itu Yin Yoga itu memang sangat, malah nggak ada kayaknya Mbak. Belum ada sampai sekarang gitu. Jadi akhirnya ikutan online. Cuman yang namanya, selalu alasan sibuk. Padahal tidak produktif ya Mbak ya, kalau ibu-ibu itu itu saya gitu. Jadi waktu kemarin ada ini remedi, saya izin sama Pak Made dan puji Tuhan dikasih kesempatan gitu. Saya ikutan di Titiong modul 1 sudah setahun yang lalu, dan saya suka mengupdate untuk diri saya sendiri gitu ya, supaya ya namanya ini kan untuk sharing sama anak-anak. Terus kebetulan karena saya juga berpelayanan di gereja dan yang saya layani itu biasanya Adi Yuswo yang lansia gitu. Jadi saya suka yang namanya terapis, kemudian masuk ke Yin Yoga ini makin melengkapi dan memperkaya lagi gitu. Jadi yang ilmu yang kemarin saya dapat setahun lalu, sharing saya dalam bentuk ya begitu teman-teman, karena saya nggak ngajar gitu kan. Jadi saya sharing untuk ibu-ibu yang arisan atau mungkin PKK, kemudian komunitas di gereja yang orang tua itu. Dan memang kecanduan itu benar. Jadi kemarin waktu ada acara yang 1 hari yoga gitu kan, saya ikutan. Itu rasanya sudah yang, kok lama sekali saya nggak dapat yang kayak gini. Itu rasanya luar biasa. Saya mau sharing sedikit yang tentang sehari kemarin. Waktu di awal yang functional yoga itu body saya, tubuh ikutan gerak itu oke-oke saja gitu. Tapi ketika di endingnya di sore Yin Yoga itu luar biasa tersiksa saya Mbak. Jadi ini memang harus, ya benar yang tadi harus 1 minggu harus dapat Yin Yoga gitu. Cuman kami terus di sini memang tertantang untuk karena belum ada, terbatas kelasnya gitu. Jadi luar biasa kalau saat ini saya dikasih kesempatan untuk remedi lagi. Yang kemarin saya pelajari itu mungkin berapa persen baru masuk karena saya juga dari awal gitu. Jadi nanti teman-teman yang baru ini malah yang keren-keren karena pengajar-pengajar semua. Jadi saya suka belajar di Inster Family ini, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Vita. Oke, Christine lagi tutup kameranya. Ada di sini kah dirimu? Ya, oke. Oke. Jadi bukan apa ya? Kalau teman-teman mungkin mendengar gitu kan disclaimer gitu, awas ketagihan gitu. Dan buat saya itu juga hal yang
ingin disampaikan di setiap titik itu bukan hanya mengenai sudah berapa ratus jam gitu sertifikat kita tercantum, tetapi saya ingin titik itu adalah sebagai sarana untuk memancing rasa ingin tahu untuk belajar gitu. Dari seperti yang selalu saya katakan, mau belajar dari manapun, dari siapapun, karena belajar itu adalah sesuatu yang akan memperkaya wawasan kita gitu, dan nggak ada yang namanya ilmu yang buruk. Jadi semua ilmu itu buat saya saling melengkapi, meskipun mungkin nanti dalam perjalanan kita selama 5 hari ke depan ada hal-hal yang mungkin terlihat bertentangan, terlihat berlawanan, terlihat tidak sesuai dengan apa yang selama ini sudah kita pelajari. Buat saya pribadi, saya tidak mengharamkan yang namanya perbedaan. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang saling melengkapi, dan kadang kita melihat sesuatu itu bertolak belakang, bertentangan atau berbeda di permukaan, tetapi intinya pada saat kita selami lebih jauh itu mungkin adalah hal yang sama itu. Hanya saja kemampuan kita untuk memahami masih belum cukup. Dan di sini apapun yang nanti saya sampaikan selama Titi 5 hari ini adalah satu ilmu yang masih akan terus berkembang. Jadi kalau itu terasa sesuai, silakan digunakan. Kalau rasanya saat ini belum cocok, disimpan dulu. Seiring dengan perjalanan waktu, siapa tahu itu baru kita bisa menemukan makna di baliknya. Jadi saya tidak mengharapkan kita pasti akan sependapat pada saat sebuah teori, dan itu tidak apa-apa. Jadi semakin banyak kita melihat sesuatu yang tidak kita pahami, semakin banyak kita ingin belajar gitu, ingin tahu lebih jauh. Jadi itu sih yang ingin saya pancing gitu saat ini. Jadi meskipun nanti belajarnya nggak sama kami nggak apa-apa, tapi saya ingin memancing rasa ingin tahu kalian sehingga kalian merasa bahwa oh ternyata ada banyak hal yang belum saya pahami. Karena seringkali kalau kita selesai teacher training yoga, karena salah satu dari bagian pelatihan juga kan membuat kita supaya percaya diri. Kadang kita merasa bahwa kita belajar teacher training itu rasanya sudah tahu semuanya. Tapi begitu kita seiring dengan waktu berjalan, semakin banyak kita mengajar, ternyata semakin banyak yang tidak kita ketahui. Jadi kenapa biasanya begitu selesai Titi, ego kita naik karena kita merasa sudah tahu semuanya. Ternyata semakin banyak belajar, terasa semakin bego. Karena ternyata lebih banyak hal yang tidak kita ketahui gitu. Jadi mungkin sebaiknya tidak belajar loh. Tidak belajar jadinya merasa pinter terus kan ya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah teacher training Yin Yoga, yang mana saya akan menekankan pada sisi Yin Yoganya. Jadi tidak dalam arti mengecilkan, menghilangkan. Di sini nanti karena ini adalah baru satu modul ya. Seperti teman-teman yang sudah mengikuti modul 1 sampai modul 4 atau sampai modul 7, di situ kami selalu berbicara mengenai keseimbangan. Meskipun ini adalah Yin Yoga, tetapi seperti halnya prinsip Yin dan Yang, keduanya harus ada prinsip keseimbangan. Tetapi ini karena adalah teacher training Yin Yoga, saya lebih akan menekankan sisi Yin Yoganya. Jadi selama latihan pun, kalaupun ada latihan yang itu tidak banyak, jadi teman-teman silakan melakukan latihan yangnya sendiri. Kalau kalian merasa tubuhnya membutuhkan latihan yang, jadi saya tidak akan banyak memberikan latihan yang. Untuk pose-pose sendiri di dalam Yin Yoga itu tidak banyak. Jadi yang banyak adalah opsinya. Jadi kita akan belajar melihat sebuah pose dari sudut pandang kita sebut dengan functional. Jadi functional itu adalah sebuah pendekatan dalam melihat sebuah pose atau asanas itu dilihat berdasarkan fungsinya. Jadi bukan berdasarkan bentuknya. Jadi kita tidak di sini selama 5 hari ini kita akan belajar untuk menemukan pose yang paling sesuai bagi tubuh masing-masing. Meskipun dari luar bentuknya berbeda. Kita tidak mencari persamaan bentuk pose. Jadi di sini di buku modul sudah ada beberapa pose-pose, jadi itu bukan acuan. Itu hanya sebuah catatan untuk menunjukkan
pose ini target areanya di mana, kemudian meridian yang terpengaruh itu apa, tetapi itu bukan acuan bentuk posenya. Kita akan explore, di bentuk itu kita akan mencari posisi-posisi yang lebih sesuai dengan target area secara fungsi yang kita tuju. Jadi itu yang akan kita pelajari, dan setiap latihan pagi itu akan lebih banyak untuk eksplorasi pose-pose. Jadi tidak seperti kelas yin yoga yang kalau kita ikut kelas yin gitu kan kelasnya silent. Pagi ini adalah teacher training. Jadi kelas pagi itu adalah kelas untuk eksplorasi pose. Jadi kalian silakan kalau yang ada yang nggak jelas silakan ditanyakan. Nanti kita akan pelajari penggunaan props. Dan kita pelajari fungsi dari pose tersebut. Kita pelajari sisi safety dari pose tersebut. Kemudian sore hari itu kelas, ya lebih kelas untuk seperti kelas yin umumnya. Karena kan seharian sudah pusing otaknya dengerin saya ngoceh nanti sama kakak Fang nih. Jadi sore itu adalah kelas ke arah yin, lebih ke dalam. Jadi nanti kita tidak eksplorasi banyak di sana, tetapi lebih menikmati kelasnya.